Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kembali lagi pagi ini, Bapak Ibu Saudara, Mas Murni membawa satu tema kepada kita. Kalau Tuhan mau, semua terjadi. Kalau Tuhan mau artinya semua bisa. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Itu tema yang kita akan ambil. Kapan aku melihat pertolonganmu? Kabar baik hari ini, kita sadari bahwa kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan inginkan, maka saudara, engkau akan melihat. Itu akan terjadi. Menjadi hari kemenangan, hari keberkatan, hari yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 34. Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Perhatikan saudara. Pertanyaannya benar saudara secara logika. Bagaimana mungkin aku belum nikah, aku belum berumah tangga, aku belum punya pasangan hidup, aku belum punya suami. Mungkin tunangan sudah yaitu Yusuf, tapi aku belum punya suami. Saudara, bagaimana mungkin? Kita mungkin berkata bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menolong keadaan saya, bisnis saya, pelayanan saya, keluarga saya, penyakit saya dan lain sebagainya. Kabar baiknya adalah saudaraku, kalau Tuhan mau, semua harus terjadi. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja. Kok bisa? Karena dua hal. Yaitu yang pertama, cara kerja Tuhan penuh keajaiban. Yang kedua, kuasanya melampaui hukum manapun. Jadi dua hal inilah yang membuat kita menyadari bahwa kalau Tuhan mau, semua harus terjadi. Dan bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena cara kerja Tuhan penuh keajaiban. Sebenarnya kalau kita sadar Tuhan kita penuh dengan keajaiban, cara kerjanya heran, hebat, luar biasa. Cara kerjanya saudaraku tidak terpikirkan dengan akal pikiran kita. Justru sudah saatnya kita mulai menyerah kepada Tuhan. Kita mulai mendatangi Tuhan. Kita mulai mencari wajahnya Tuhan. Kita mulai mencintai Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, aku mau mengiring Kau dengan setia. Aku mau terus memuji menyembah Engkau. Apapun yang terjadi karena aku tahu cara kerja Tuhan sangat luar biasa. Penuh keajaiban-keajaiban. Dan kalau engkau lakukan itu terjadi. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28. Firman-Nya berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak lesu. Tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Katanya Tuhan bekerja dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah menjadi lelah. Dia tidak pernah menjadi lesu. Dan katanya saudaraku, dikatakan bahwa tidak terduga pengertiannya. Dahsyat sekali. Pekerjaannya hebat. Nggak pernah capek. Saudara, nggak pernah lelah untuk menolong saudara. Untuk melakukannya. Bahkan apa yang dilakukan di luar pengertian kita. Tetapi Tuhan dahsyat. Tuhan tahu jalan keluar. Tuhan tahu kemenangan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu engkau perlu kemenangan. Tuhan tahu engkau perlu pertolongannya. Tuhan tahu engkau perlu kesembuhannya. Maka Dia akan kerjakan. Dari ujung ke ujung. Saudaraku, artinya dari awal sampai dengan akhir. Karena Dia Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang, saudaraku, terdahulu. Dia juga yang katanya terkemudian. Tuhan kita hebat. Sebab itu hari ini ketika kita punya Tuhan yang luar biasa, pastikan Natal ini Natal yang penuh dengan kemenangan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau, saya percaya semua terjadi bagi hidupku. Yaitu apa? Aku akan mengalami pekerjaan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Aku akan lihat itu di tengah-tengah pergumulanku, di tengah-tengah masalahku, di tengah-tengah beban hidupku, di tengah-tengah keluargaku. Aku akan melihat cara kerjamu, keajaibanmu, dahsyat buat keluargaku. Saudara, yang kedua kita belajar, mari hari ini saudaraku tetaplah katakan Tuhan, aku terus dan terus mau membaca firman-Mu, aku terus dan terus mau mengasihi Engkau lebih lagi dan melayani Engkau. Kenapa? Jangan pernah menyerah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan kuasanya melampaui hukum manapun. Saudara, kalau hukum dunia terbatas, kalau hukum-hukum tertentu, hukum alam itu nggak ada yang bisa melawannya. Dia lebih tinggi, tetapi hukum Tuhan melebihi daripada semuanya. Karena Tuhan hukumnya di atas hukum natural. Artinya Tuhan hukumnya hukum supranatural. Saudara, Tuhan di alam roh, saudara. Dia mengatasi segala sesuatunya. Itu sebabnya kalau kita berkata hari ini, rasanya semua tidak ada yang bersahabat dengan saya.
kabar yang menggembirakan adalah Natal, Tuhan Yesus mati menjadi sahabatmu, mengorbankan dirinya, lahir sebagai manusia, dan saudara, dia raja segala raja yang dikorbankan untuk melihat kemenangan, keberkatan di tengah-tengah engkau, untuk mengerjakan hal yang terbaik. Kenapa? Karena kuasanya melampaui hukum manapun. Saudara, perhatikan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dengan nyala api, tidak akan membakar engkau. Seharusnya kan hukum dunia, kalau kita melewati sungai pasti kita hanyut, terbawa arus. Saudara, akan tenggelam, akan ikut arus, apalagi arusnya deras. Tetapi justru lihat saudara, kalau di banjir bandang di mana-mana itu menakutkan, mengerikan, orang-orang menghindar. Tetapi kalau engkau melihat, engkau mengalami kuasa Tuhan melampaui hukum apapun, kalau Tuhan menyertai engkau, apa yang coba menghanyutkan engkau, apa yang coba menenggelamkan engkau, Tuhan akan mengubah menjadi sesuatu apa? Engkau bisa melewati, engkau menghadapi persoalan-persoalan yang berat memang. Saudara, bukan ikut Tuhan gak ada masalah, ada arus, ada sesuatu yang coba-coba mau menenggelamkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan karena kuasanya melampaui hukum manapun. Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau katanya engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan oleh nyala api itu. Coba saja saudara, kalau engkau sentuh api atau berjalan di api, pasti terbakar. Pasti engkau akan kesakitan. Tetapi dikatakan kuasanya melampaui hukum manapun. Kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kalau Tuhan memberkatimu, maka saya yakin engkau tidak akan dihanguskan oleh apapun. Karena ada pertolongan Tuhan. Orang lain boleh terbakar, tapi engkau akan mengalami kemenangan. Sebab apa? Janjinya Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Orang-orang yang menyembah mencari Tuhan dengan orang-orang yang tidak mencari dan menyembah Tuhan. Sebabnya hari ini saudaraku, kabar baiknya adalah biarkan kuasa Tuhan melampaui hukum manapun itu terjadi dan bekerja dalam dirimu. Dengan cara, saudaraku, katakan, Tuhan, aku mau terus membiarkan Natal tidak cuma satu hari. Natal tidak engkau lahir sebagai bayi, tapi engkau menjadi raja segala raja, memerintah, berkuasa, menjadi Tuhanku, menjadi Bapakku yang baik, menuntun, mengarahkan hidupku, supaya aku berjalan di dalam kemenangan. Dan kemenangan waktu aku berjalan lewati air, sungai, aku tidak hanyut. Waktu aku berjalan di tengah-tengah api, dan apapun yang harusnya aku tidak sanggup melangkah, sekarang aku mampu karena Tuhan yang mengasihi. Dan saudara, saya mau katakan pagi ini, biarlah hari ini menjadi hari yang hebat. Engkau akan melewati banyak hal, sungai, api, dan lain sebagainya. Engkau akan melihat di tengah-tengah kesulitan itu ada kemenangan, ada berkat-berkat ilahi terjadi. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau, semuanya bisa terjadi. Artinya mujizat, kemenangan, pertolongannya menjadi milik orang percaya, termasuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.